Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaziratul Inaya. Saya dari kelas 2B semester 2 Prodi PAI Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori kerucut pengalaman dari Edgar Dale. Jadi, kajian tentang kerucut pengalaman Edgar, kerucut pengalaman atau count of experience diperkenalkan oleh Edgar Dale pertama kali pada tahun 1948. Nah, dalam bukunya yang berjudul Audiovisual Methods in Teaching tentang metode audiovisual dalam pengajaran. Kemudian ia merevisinya pada pencetakan kedua pada tahun 1954 dan revisi lagi pada tahun 1969. Kerucut pengalaman Edgar Dale menunjukkan pengalaman yang diperoleh dalam menggunakan media dari paling konkret atau di bagian paling bawah, hingga paling abstrak atau di bagian paling atas. Awalnya, pada 1946, Dale menyebutkan kategori pengalaman sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman langsung dan pengalaman yang disengaja. Yang kedua, pengalaman yang dibuat-buat. Yang ketiga, partisipasi dramatis. Yang keempat, demonstrasi. Yang kelima, kunjungan lapangan. Yang keenam, pameran. Yang ketujuh, gambar gerak. Dan yang kedelapan, rekaman radio dan gambar diam atau audio dengan visual gambar. Yang kesembilan, simbol visual. Dan yang terakhir, simbol verbal. Dale mengklaim bahwa klasifikasinya sederhana dan berkualitas. Dalam revisi kedua, Dale membuat modifikasi pada pengalaman dramatis dan menambahkan televisi. Sedangkan pada edisi ketiga buku itu, Dale pada tahun 1969 tertarik dengan konsep-konsep teori psikologi Brunner pada tahun 1966 tentang tingkatan modus belajar, yaitu pengalaman langsung atau enaktif, pengalaman pictorial atau gambar atau ikonik, dan pengalaman abstrak atau simbolis. Kemudian, Dale memadukan sistem klasifikasi Brunner dengan konsepnya sendiri. Di sini saya akan mengenalkan model-model pembelajaran dari Edgar Dale. Yang pertama yaitu model VAK, model VAK atau visual, auditory, atau kinestetik. Ini memperhitungkan modalitas indrawi seseorang dalam memproses dan menyimpan informasi. Model ini diciptakan pada tahun 1970-an dan digunakan secara luas untuk konseling, pembelajaran, dan pelatihan komunikasi. Yang kedua, ada model sistem 4 mat. Model sistem 4 mat ini dikembangkan pada tahun 1980-an dan didasarkan pada dominasi otak kanan dan otak kiri. Nah, model ini memberikan wawasan mengenai cara seseorang menerima dan kemudian memproses informasi. Yang ketiga yaitu ada model Dunn dan Dunn. Model ini dikembangkan oleh Riva Stafford Dunn dan Kenneth J. Dunn sejak lahir pada tahun 1960-an. Mereka mengidentifikasi preferensi individu selama berlangsung proses pembelajaran dan menemukan banyak variabel yang mempengaruhi cara belajar seseorang. Yang keempat, ada model Brain Quadrants. Model Brain Quadrants dikembangkan oleh Herman di akhir tahun 1970-an. Model ini menjabarkan preferensi untuk fungsi mental dan dominasi otak. Yang kelima ada George Gregor Energetic Model of Mind Styles. Gregor Energy Model of Mind Styles diciptakan pertengahan pada tahun 1970-an.
Model ini menyajikan cara yang terorganisasi untuk mempertimbangkan bagaimana pikiran bekerja. Yang keenam, di sini model working style analysis model. Working style. Model working style analysis ini didasarkan pada model yang dikembangkan Dunn dan Dunn. Model ini diciptakan Prasing bersama Dunn dan Dunn pada tahun 1993. Konsep ini yang dikemukakan dalam model ini ialah menyadari keragaman dalam proses belajar, berlatih dan bekerja. Learning Style Analysis atau LSA atau analisis gaya belajar dikembangkan dari model ini. Jadi dari sini kesimpulannya adalah memilih media pembelajaran merupakan tahap yang penting untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih berkualitas. Nah, setiap pengajar perlu memahami dan terampil dalam melakukannya serta bisa memutuskan dengan bijak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang baik. Kerucut pengalaman Edgar Dale telah banyak disalahartikan dan dimodifikasi dengan tambahan persentase angka yang menunjukkan tingkat pemahaman dan ingatan seseorang dalam menerima informasi pembelajaran. Informasi pembelajaran. Kerucut pengalaman yang asli hanya menunjukkan gambaran pengalaman yang bisa diperoleh dari yang paling abstrak hingga paling konkret. Dale pun menyarankan agar pembaca tidak menganggap kerucut itu terlalu serius atau sebagai tingkatan ranking. Jadi itulah tadi pengalaman dari Edgar Dale dalam mode pembelajarannya. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.